Aduh, kok nggak bisa ya? Mana video tutorialnya belum ada lagi. Mana sih? Chan, kerjanya udah selesai belum? Oh, maaf nih kak, aku masih bingung pakai iPhone 1770-nya. Apalagi sekarang udah ada iPhone PDF. Emang wajib ya kak? Iya dong, wajib sekarang. Apalagi DJP udah ngeluarin PEng nomor 5 tahun 2022 yang menyatakan bahwa ESPT sudah dihapus salurannya, jadi udah nggak ada lagi. Sehingga mulai sekarang wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT tahunannya lewat e-form PDF atau lewat e-filing DJP kayak gitu. Oh gitu ya kak. Nah itu dah kak, aku masih belum ngerti nih. Oh, kamu masih belum ngerti? Iya. Ya udah, tak ajarin lagi. Tapi sebelum aku ajarin, kita sapa dulu kawan Catra di rumah yuk. Yuk. Hai kawan Catra. Jumpa lagi bersama saya Agung Saya Cantika. di YouTube channel Jurnal Catra. Nah, buat Cantika dan seluruh kawan Catra di rumah, aku akan kasih tahu kalian sekarang tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan 1770. Nah, penasaran kan kayak apa? Yuk ikutin aku. Nah, dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi Form 1770 sebenarnya sama seperti halnya dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi Form 1770 SS dan Form 1770S, di mana kita perlu masuk ke dalam DJP online untuk dapat melakukan pelaporan SPT tahunan tersebut. Namun perbedaannya adalah jika Form 1770 SS dan Form 1770S bisa dilaporkan melalui e-filing DJP online, maka Form 1770 hanya dapat dilaporkan melalui yang namanya e-form PDF. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saat ini saya telah ada di dalam halaman utama DJP online. Setelah muncul ini, kita klik menu lapor. Setelah masuk menu lapor, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih e-form PDF. Nah, setelah muncul seperti ini, terlebih dahulu kita harus melakukan pengunduhan Adobe PDF Reader, sehingga e-form PDF yang kita download nanti dapat dikerjakan secara offline. Di sini, saya berasumsi bahwa Anda telah mengerti dan telah melakukan pendownloadan Adobe PDF Reader. Setelah kita melakukan pengunduhan Adobe PDF Reader, selanjutnya kita klik buat SPT. Lalu di sini, untuk orang yang memiliki Form 1770, biasanya adalah orang yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sehingga langsung kita pilih ya. Maka Anda akan diminta untuk mendownload e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Setelah itu kita pilih tahun pajak, di mana saat ini adalah tahun pajak 2021. Kita pilih status SPT normal karena merupakan pelaporan pertama. Kemudian kita pilih media pengiriman token. Di sini saya memilih email, di mana token untuk pelaporan nanti akan dikirim ke email terdaftar di akun DJP online. Lalu kita klik kirim permintaan. Maka e-form PDF Anda telah berhasil terdownload ke dalam desktop atau PC Anda. Setelah berhasil terdownload, maka Form 1770 e-form PDF Anda akan masuk ke dalam download di desktop atau PC Anda. Maka kita klik kanan, kemudian open with Adobe Acrobat Reader DC. Adobe Acrobat Reader DC ini akan ada di PC atau di desktop Anda apabila Anda telah melakukan pengunduhan Adobe Acrobat Reader DC seperti yang saya telah tunjukkan di DJP online tadi. Setelah Anda tekan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Form 1770 terdiri dari 4 lampiran, di mana dalam pengisian e-form PDF 1770 akan dimulai dari lampiran 4. Pada lampiran 4, Anda harus mengisi yang pertama daftar harta Anda. Di sini sebagai contoh, kita memiliki tanah dan bangunan, maka kita memilih kode 061 tanah dan bangunan. Kemudian nama harta, tanah, dan bangunan. Bali. Tahun perolehan kita ambil contoh di tahun 2020. Kemudian harga perolehannya kita ambil contoh 1,5 miliar. Lalu keterangannya dapat diisikan dengan nomor sertifikat hak milik yang ada di dalam sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan Anda. Kemudian, apabila Anda memiliki harta lagi, Anda dapat mengklik tombol tambah. Kemudian Anda bisa mengisi, sebagai contoh misalnya Anda memiliki tabungan, maka kode 012 tabungan, lalu tabungan sebagai contoh BCA, tahun perolehan 2020, jumlahnya 5 juta rupiah.
Dan di sini Anda bisa memasukkan nomor rekening tabungan BCA Anda. Berikutnya, Anda perlu mengisi juga apabila Anda memiliki kewajiban atau utang pada tahun 2021. Sebagai contoh, kita memiliki pinjaman di bank. Maka kita harus isi utang bank atau lembaga keuangan lainnya kode 11. Kemudian nama pemberi pinjaman sebagai contoh Bank BCA, alamat pemberi pinjaman misalnya di Bali, tahun peminjaman misalnya 2020, dan jumlah peminjaman saya ambil contoh 100 juta rupiah. Apabila Anda memiliki pinjaman lainnya lagi, Anda dapat mengklik tombol tambah. Berikutnya, Anda harus mengisi daftar susunan anggota keluarga. Di sini saya ambil contoh apabila saya memiliki seorang istri dan seorang anak. Maka akan ada 2 susunan anggota keluarga. Nama anggota keluarga sebagai contoh Mrs. A, NIK-nya saya pakai angka 0000 dan seterusnya, hubungan istri dan pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian untuk anak B, NIK-nya saya pakai contoh 000 dan seterusnya, hubungan anak kandung dan pekerjaan pelajar. Nah, setelah selesai mengisi ini, kita lanjut ke lampiran 3. Kita klik tombol selanjutnya. Di sini yang perlu Anda isi adalah yang pertama pada bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini ada 16 jenis penghasilan final, mulai dari bunga deposito, bunga diskonto obligasi dan seterusnya, sampai penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, PP 46 atau 23. Kemudian ada di bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti bantuan sumbangan hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer yang tidak terbagi atas saham, yang keempat klaim asuransi, beasiswa, dan penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Dan pada bagian C adalah penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Apabila di sini Anda memiliki usaha, di mana usaha atau pekerjaan bebas Anda dikenakan penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka Anda dapat mengisi pada nomor 16 bagian A. Anda bisa mengklik PP 4623, kemudian Anda dapat mengisi dengan mengklik PP 46 atau 23. Di sini Anda dapat mengisi alamat usaha Anda, saya ambil contoh misalnya Bali, kemudian kita masukkan rincian perolehan penghasilan yang bersifat final di tahun 2021 tersebut. Di sini saya ambil contoh misalnya hanya menerima penghasilan final di bulan Desember 2021, maka kita masukkan NPWP sesuai dengan NPWP pemilik NPWP EFOM ini. Kemudian masa pajak saya pakai Desember dan alamatnya Bali. Dan brutonya saya ambil contoh 100 juta rupiah. Maka akan secara otomatis dihitung PP final yang harus dibayar adalah Rp500.000. Kemudian jangan lupa untuk mengklik ya pada pindahkan nilai ke lampiran 3. Kemudian Anda bisa klik selanjutnya. Maka di sini akan terisi secara otomatis pada bagian A nomor 16 penghasilan bruto sebesar Rp100 juta dan PPh terhutang sebesar Rp500.000. Apabila Anda juga memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, Anda dapat mengisinya pada bagian B. Sebagai contoh, di sini Anda menerima warisan di tahun 2021, yaitu sebuah rumah dan tanah senilai 1 miliar rupiah, maka Anda harus melaporkan pada bagian B, poin 2, sebesar 1 miliar rupiah. Apabila sudah selesai mengisi lampiran 3 ini, Anda dapat mengklik selanjutnya. Selanjutnya Anda akan masuk ke dalam lampiran 2. Di sini, apabila Anda memiliki pekerjaan di mana Anda memperoleh bukti potong, maka Anda dapat mengisi pada lampiran 2 ini. Di sini saya ambil contoh bahwa pemilik NPWP ini bekerja pada suatu bank di daerah Bali. Dia menerima bukti potong, di mana jumlah PPh yang dipotong atau dipungut adalah 0, karena jumlah penghasilan yang dia terima selama setahun masih di bawah penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan statusnya dia, yaitu K1, karena memiliki istri dan 1 orang anak. Maka di sini bisa diklik tambah. Kita isi yang pertama adalah nama pemotong atau pemungut pajak. Contohnya Bank X NPWP 00000009040000. Nomor bukti potong saya contohkan 1, 2, 3 saja. Dan tanggal bukti potong kita pakai akhir tahun 2021, yaitu 31 Desember 2021. Jenis PPh yang dipotong adalah PPh 21. Dan jumlah PPh yang dipotong adalah 0. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa masih di bawah PTKP. Setelah selesai mengisi bukti potong ini di lampiran 2, kita klik selanjutnya. Akan masuk ke dalam lampiran 1. Di lampiran 1 ini,
Apabila Anda melakukan pembukuan dalam usaha Anda, maka Anda klik pembukuan. Apabila Anda tidak melakukan pembukuan dan hanya melakukan pencatatan, maka Anda perlu mengklik pencatatan. Nah, di sini apabila Anda memilih pencatatan, pembukuan, maka Anda harus mengisi lampiran 1, bagian A, yaitu penghasilan neto dalam negeri dan dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Di sini Anda dapat mengisi peredaran usaha, HPP Anda, laba rugi, biaya usaha, penghasilan neto, dan penyesuaian fiskalnya, hingga mendapatkan penghasilan kena pajak. Baik, di sini saya asumsikan bahwa pemilik NPWP ini menyelenggarakan pencatatan, sehingga di sini dia akan memilih bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Di sini kita asumsikan bahwa pemilik NPWP tersebut selain memiliki usaha yang telah dipotong PPh final UMKM 0,5%, juga bekerja di sebuah bank swasta di Provinsi Bali. Dia juga memiliki pekerjaan bebas, yaitu sebagai seorang konsultan. Selama setahun, peredaran usahanya sebagai konsultan adalah sebesar 100 juta rupiah. Di mana karena memilih pencatatan, maka penghasilan netonya dihitung menggunakan norma, yaitu norma perhitungan penghasilan neto. Di mana di daerah Bali, untuk konsultan normanya adalah sebesar 50%. Sehingga penghasilan neto pemilik NPWP tersebut adalah sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya pada bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Maka di sini kita perlu mengisi jumlah penghasilan yang diterima berdasarkan formulir form A1. Kita klik tambah. Kita masukkan nama pemberi kerja, yaitu tadi bank. Kita masukkan NPWP pemberi kerja, yaitu 00 000 0904 000. Kemudian kita masukkan nama pemberi kerja, Bank X. Penghasilan brutonya saya ambil contoh misalnya 60 juta rupiah. Sehingga pengurang penghasilan brutonya adalah sebesar 5% dari 60 juta rupiah atau 3 juta rupiah. Sehingga di sini penghasilan netonya sebesar 57 juta rupiah. Lalu pada bagian D adalah isian untuk penghasilan dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini sebagai contoh, misalnya pemilik NPWP ini menyewakan kendaraannya sebesar 50 juta rupiah di tahun 2021, sehingga dia perlu mengisi pada bagian D poin 3. Setelah selesai mengisi pada lampiran 1 bagian B, C, dan bagian D, maka kita klik selanjutnya. Maka di sini adalah induk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi Form 1770. Di sini pada bagian A penghasilan neto nomor 1 adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Di mana tadi peredaran brutonya adalah sebesar 100 juta rupiah dan mendapatkan norma 50%, sehingga penghasilan netonya adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada poin 2 adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, di mana tadi sebesar 57 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah poin 3, penghasilan neto dalam negeri lainnya, di mana yaitu adalah penghasilan sewa terhadap kendaraan pemilik NPWP ini sebesar 50 juta rupiah. Sehingga pada poin 5, jumlah penghasilan neto di tahun 2021 pemilik NPWP ini adalah sebesar 157 juta rupiah. Di sini statusnya pada bagian B penghasilan kena pajak poin 10, penghasilan tidak kena pajaknya adalah kawin dan satu tanggungan, sehingga sebesar 63 juta rupiah. Oleh karena itu, penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 94 juta rupiah. Dihitung dari 197 juta rupiah penghasilan itu dikurangi dengan PTKP sebesar 63 juta rupiah, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak sebesar 94 juta rupiah. Lalu akan dilakukan perhitungan berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, maka diperoleh PPh terutang sebesar Rp9.100.000. Di sini diasumsikan bahwa tidak terdapat PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, maka PPh yang harus dibayar sendiri atau yang PPh yang kurang bayar adalah sebesar Rp9.100.000. Di mana PPh ini harus didonasi sebelum melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Setelah itu kita perlu melengkapi yang namanya lampiran G. Di mana di sini kita perlu mengisi yang pertama SP lembar ketiga PPh pasal 29. Kemudian kita juga perlu mengisi
fotokopi formulir 1721A1 atau 1721A2 karena kita memiliki pekerjaan dari pihak lain. Dan yang terakhir, apabila Anda memiliki usaha yang dikenakan PPh final 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, maka Anda perlu mencentang daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 yang telah diperbarui menjadi PP nomor 23 tahun 2018 per masa pajak dan per tempat usaha. Setelah itu kita isi tanggal sesuai dengan tanggal pelaporan Anda. Setelah itu Anda bisa klik submit. Pada bagian ini Anda perlu menginput yang pertama adalah rekapitulasi peredaran bruto Anda. Di mana rekapitulasi peredaran bruto Anda perlu masukkan jumlah peredaran bruto yang telah Anda peroleh selama setahun sesuai dengan yang Anda telah bayarkan PP 23-nya, yaitu sebesar 0,5%. Klik unggah lampiran. Kemudian masukkan datanya. Kemudian apabila Anda memiliki bukti potong, Anda bisa klik juga bukti potong Anda dan diunduh dan diunggah ke dalam SPT tahunan Anda. Dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah bukti pembayaran kurang bayar Anda. Setelah itu, Anda juga perlu melengkapi bagian nilai kurang bayar ini. Anda bisa klik tambah, kemudian mengisi tanggal